Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan yang tampak di layar kaca Anda saat ini adalah kronologi ya dari kasus pembunuhan terkait dugaan pemerasan AKBP Bintoro, di mana awal mula kejadian ini pada April 2024 pemirsa. Ini Polres Jakarta Selatan menerima laporan adanya remaja perempuan tanpa identitas yang meninggal dunia di RSUD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diketahui pada saat itu AKBP Bintoro ini adalah sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan pemirsa. Nah, setelah diselidiki, diketahui korban berinisial FA ini berusia di bawah umur 16 tahun begitu ya. Ini sempat ke hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan bersama temannya. Dan dari hasil pemeriksaan CCTV serta keterangan saksi, di hotel korban diduga dicekoki obat-obatan dan mengalami pelecehan seksual oleh beberapa pria berumur 40 tahun. FA yang pada saat itu berumur 16 tahun mendadak kejang, lalu tidak sadarkan diri dan dilarikan ke RSUD Kebayoran Baru oleh karyawan hotel. Kemudian penyidik mengembangkan kasus dan mencari keberadaan kedua pria yang terekam CCTV. Pemirsa, keduanya ditemukan di sebuah hotel di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Dan di lokasi yang sama, penyidik juga menemukan teman korban dalam kondisi tidak stabil. Polisi kemudian menangkap dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni diketahui berinisial AN, ini adalah Arif Nugroho alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto. Kita akan kembali lanjutkan dialog pemirsa. Saya tadi ke Bu Ai, ini kan yang paling miris dalam kejadian ini tidak hanya pembunuhannya saja, tetapi adanya prostitusi yang kemudian ini menjadi awalan ya dari rentetan kasus ini. Anda sendiri menyorotnya seperti apa? Ya, setiap tahun kami terlapor, Mbak, adanya anak-anak kita yang menjadi korban atas eksploitasi seksual. Ya. Dan sekarang itu sudah sangat luar biasa angka-angkanya anak korban prostitusi online. Nah, sehingga kalau tadi disampaikan adanya ketidaktahuan usia, kemudian dianggap di chat duluan gitu ya. Ini sebetulnya semuanya terselenggara dalam sebuah pasar bebas yang disebut online ini. Jadi pasti tahu ya kalau itu adalah di bawah umur begitu. Ini hanya alibi tersangka saja begitu Anda melihatnya? Ya, saya lihat karena anak-anak ini sebagai kelompok yang dilibatkan oleh sindikat ya. Kalau kita mau bicara ada misalnya siapa sih yang mengumpulkan, siapa yang mendata, siapa yang menyajikan atau memberikan nomor kontak dan lain sebagainya. Dia tidak bekerja sendiri gitu ya. Ini yang harus kita lihat dalam siklus adanya pasar bebas yang disebut prostitusi online terhadap anak-anak. Yang kedua tentu kalau kita melihat hakikat atau latar belakang mereka gitu ya, kenapa bisa masuk dalam situasi prostitusi itu tidak tunggal. Mereka ingin misalnya secara ekonomi gitu ya, atau mereka punya teman gitu dan ingin hidup berfoya, tetapi selalu dimunculkannya itu adanya situasi misalnya dia sudah dalam iming-iming, dia sudah dalam bujuk rayu, atau situasi yang dia sendiri sudah tersekap tidak mampu melawan situasi yang ada di dalam situasi yang sudah misalnya ada di tempat di mana dia ada di situ. Baik. Nah, tentu tindak kekerasan ya, kerentanan atas anak-anak yang mengalami situasi prostitusi online ini yang sulit dikendalikan oleh anak-anak kita. Baik, kalau dari hasil apa yang sudah didapatkan oleh KPAI begitu, tadi sudah disebutkan ada iming-iming, ada bujuk rayu begitu. Kalau kita berpikir apa sih yang sebenarnya membuat mereka pada akhirnya secara sukarela begitu ya ingin melakukan hal tersebut, mengingat mereka masih di bawah umur begitu. Apa Bu, ya, iming-iming yang setidaknya paling kuat dan paling banyak ditemui ini? Ya tetap dia melihat ada dua hal, misalnya ada lingkungan yang memaksa dia gitu ya untuk hanya sekedar coba-coba misalnya, atau memang betul ada ketergantungan secara ekonomi. Ini yang pertama biasanya yang lebih banyak. Dan yang kedua, dia ini muncul kadang-kadang hanya solidaritas antar teman misalnya. Apalagi tadi betul ya di keterangannya bahwa ini diajak oleh teman, lalu datanglah dan ternyata di dalamnya ada dicekoki segala macam. Itu mungkin di luar ekspektasi anak-anak ini menjadi korban. Sehingga sekali
sekali lagi kalau kita ingin merunut ya, tidak ada alibi itu, tidak tahu usia maupun di chat duluan, karena anak-anak pada intinya gitu ya, situasi mereka masuk dalam dunia prostitusi atau terlibat di dalamnya itu masuk dalam serangkaian pemanfaatan situasi rentan mereka bagi kelompok-kelompok yang memanfaatkan secara seksual ini. Baik, Bu Ai. Sebelum saya mengarah ke Pak Arianto, ini kita update terlebih dahulu ya bagaimana kemudian ini informasi terbaru dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, sudah ada rekan kami Putri Sofia di sana yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat malam Putri Sofia, apa informasi terbaru dari sana? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Masih dalam rentetan kasus, 2 tersangka yang menghabisi seorang anak remaja berusia 16 tahun akibat overdosis narkoba dan juga persetubuhan di bawah umur. Kini bidang propam dari Polda Metro Jaya telah mengamankan 4 anggota polisi yang ini setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan saat ini telah diamankan di Gedung Paminal atau Pengamanan Internal Polda Metro Jaya yang mana ini tepat berada di belakang saya. Yang mana kalau bisa kita gambarkan sedikit dari tempat pengamanan dari keempat anggota polisi tersebut ini kami pantau memang sejak sore tadi tidak ada nampak aktivitas yang berarti dilakukan di dalam Gedung Paminal ataupun Pengamanan Internal Polda Metro Jaya. Tetapi tadi kami memang sempat melihat ada beberapa petugas yang memang berlalu lalang, namun pihak dari Paminal ataupun Bitpropam Polri Polda Metro Jaya maksud kami ini masih enggan memberikan keterangan bagaimana situasi ataupun kondisi dari keempat anggota polisi yang sudah diamankan di Paminal Polda Metro Jaya. Adapun memang keempat dari anggota polisi tersebut ini adalah AKBP Bintoro selaku mantan Kasat Reskrim di Polres Metro Jakarta Selatan dan juga ada inisial G yang sama-sama merupakan mantan Kasat Reskrim Polda Metro Jaya dan juga ada inisial Z sebagai Kadit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan juga ND yang mana ini bertugas sebagai Kasubdit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Dan untuk AKBP Bintoro sendiri ini pada Sabtu lalu memang telah menjalani pemeriksaan selama 8 jam oleh bidang Propam Polda Metro Jaya. Tiara. Putri Sofia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, sudah ada 4 orang yang kemudian ini diamankan. Pak Arianto, kalau Anda melihat dari kasus ini karena memang berkembang begitu ya, kasusnya menjadi kasus dugaan suap begitu, siapa yang kemudian ini bisa dimintai keterangan untuk setidaknya menguatkan, karena kita ketahui ada 2 keterangan di sini antara keterangan tersangka dan juga pihak AKBP Bintoro begitu ya. Apakah dari satu anak yang kemudian pada saat itu sempat menjadi korban, ini juga ada kemungkinan untuk digali lagi informasinya? Kalau anak yang menjadi korban itu ya, itu dulu pasti sudah diminta keterangannya dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga temannya itu meninggal dan kemudian dicekokin dan sebagainya itu. Itu keterangan yang bisa digali dari si 2 perempuan korban itu ya. Untuk kasus 2 pelaku yang sekarang sudah dikirim ke kejaksaan sekarang kasusnya. Sekarang itu tinggal lihat aja prosesnya. Nah, kalau untuk dugaan suap ini kan baru meledak kemarin ketika digugat di pengadilan perdata. Betul. Pengadilan perdata itu adalah upaya daripada orang yang merasa dirugikan untuk minta kembali kerugiannya itu. Itu nanti dia mudah-mudahan berhasil dan kerugiannya dikembalikan. Nah, kemudian untuk indikasi yang tadinya pemerasan, yang ternyata yang lebih tepat adalah penyuapan ini, maka yang namanya penyuapan itu mesti gini, Bu. Siapa yang memberi, siapa yang menerima, siapa yang minta, uangnya uang siapa, dikirimnya kapan, untuk apa dan sebagainya, itu pasti jelas nanti dari rekaman-rekaman. Jadi pasti nanti yang akan dikejar adalah pengacara yang dulu itu jadi tersangka, saya kira pasti. Kemudian para penerimanya, polisi-polisi itu termasuk Bintoro dan staf-stafnya itu yang mengaku dia tidak menerima atau apa, terserah, itu hak dia. Tetapi itu pasti nanti akan digali itu. Jadi ini kasus ini menurut saya mengingatkan kita untuk bersih-bersihlah, aparat ataupun siapapun yang di lapangan untuk dibersihkan. Polisi sekarang akan bersih-bersih, Pak Kapolda itu sendiri mengatakan pada saya, Pak, pokoknya akan saya bersihkan, Pak, anggota saya yang menakal-nakal itu udah kemarin udah malu-malukan, kita habiskan gitu. Nah, sementara ini kalau untuk kasus yang itu pelecehan sudah sampai ke kejaksaan, kita monitor aja. Tapi yang saya harapkan adalah kalau tidak ada yang melapor, pasti nanti Paminal akan membuat laporan model A atau B yang mengatakan bahwa ini ada didugaan ada penyuapan. Ya, kemudian nanti yang akan diperiksa pasti yang 2 pelaku itu, ya kan, duit dia kan. Itu. Kemudian pengacaranya itu, kemudian semua polisi ini
kemarin sudah diperiksa baru kode etiknya, tapi besok ini diperiksa untuk aliran uangnya itu dalam rangka kasus tindakan tindak pidana penyuapan atau masuk juga gratifikasi di dalam apa. Mungkin Mbak Tiara saya boleh tambahkan ya Pak Arianto. Silakan Boy. Saya juga harus memastikan adakah upaya-upaya RJ dalam kasus ini, karena pasti restorasi justice itu menjadi salah satu yang akan sangat mengemuka oleh pengacara yang lama itu, dan pasti ini kan kepada keluarga korban dan lain sebagainya. Karena sebelumnya itu sudah pernah diupayakan begitu ya kalau. Ini yang menurut kami betul-betul menjadi sebuah hambatan akan keadilan dan persoalan, sehingga harus kita telisik juga sampai mana. Kalau sudah ada misalnya dianggap ada uang damai dan lain sebagainya, itu sangat firm ya Pak Arianto. Itu saya kira dibagi dari Pak Ini Sugeng, bagian concern yang harus kita Jadi tertibkan. ada salah satu statement yang kemudian ini dimunculkan bahwa memang betul sudah memberikan santunan, itu Anda mengartikannya seperti apa? Ya itu jelas ada upaya damai yang itu menyalahi sekali lagi, dan itu tindak pidana lain ya yang harus diselesaikan dan diselidiki, karena ini jelas kekerasan seksual, kejahatan seksual dalam bahasa Undang-Undang Perlindungan Anak sampai bahkan korbannya meninggal dunia. Kalau ada upaya-upaya, karena ini sangat berbeda 100% dengan upaya restitusi, karena ini kan baru saja masuk di kejaksaan ya, sehingga menurut kami indikatornya sangat jelas ada sekian banyak penyimpangan, kejanggalan yang dilakukan, sehingga harus menjadi butir-butir yang harus diselesaikan di tingkat Propam ya untuk mengetahui ini. Jadi ya saya kira ini kita memonitor yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, tetapi apa yang kemudian juga dilakukan langkah-langkah penyimpangan ya kepada korban itu juga harus kita buka kembali dan menjadi salah satu temuan ya untuk melengkapi betulkah ada penyimpangan yang sudah jauh terlaksana. Tetapi untuk korban saya kira cukup ya, kami meminta tolong berikan perlindungan secara optimal. Kita tidak mau lagi ada misalnya informasi berikutnya dia diminta keterangan lagi. Saya setuju dengan Pak Arianto tadi bahwa bagi anak itu sudah cukup memberi kesaksian dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita cek betul-betul adalah misalnya dengan keluarga, apakah betul santunan ini untuk mengaburkan ya, apalagi mendamaikan. Ini yang dimaksud penyimpangan yang harus kita cek dengan betul-betul. Baik, mungkin terakhir Pak Arianto, ini arahnya nanti akan kemana? Karena kan memang seperti yang kita ketahui mungkin ada dua pendapat lagi, seperti apakah memang betul ini adalah pembunuhan begitu, atau memang tindakan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal begitu ya. Mungkin nanti Anda bisa memperjelas ini seperti apa nanti? Kalau arah untuk kasus yang mengakibatkan meninggal itu, dulu pasalnya memang karena lalainya mengakibatkan meninggal orang. Nah, nanti akan dibuktikan di pengadilan itu, apakah itu karena 359 atau kelalaian, atau ada suatu penganiayaan atau perkosaan atau apapun ya, pemaksaan gitu ya, sehingga mengakibatkan meninggalkan orang lain. Nah, itu masuknya dalam pasal itu kekerasan pada di bawah umur sehingga mengakibatkan kematian itu. Pasalnya yang itu gitu. Kalau untuk kasus yang itu ya. Tapi yang sampai sekarang menurut saya yang harus digali oleh polisi ya adalah kasus penyuapan itu. Pengembangan daripada kasus pemerasan ataupun apapun alasannya, tapi yang harus digali adalah yang sebetulnya terjadi itu apa sih? Asal mula itu siapa yang berinisiatif untuk menyelesaikan, memberikan uang pada polisi? Apa polisinya yang minta atau ditawarkan kemudian polisinya mau dan sebagainya gitu. Baik. Itu kira-kira aja itu yang harus didalami ya. Untuk pengusutan pidana, bukan untuk KEP-nya, bukan untuk etika polisinya. Kalau etika polisinya kan sudah mereka sudah administrasi dan kemungkinan nanti akan demosi atau dipecat dan sebagainya itu. Tergantung daripada seberapa jauh kesalahannya dia. Tapi yang masih belum adalah masalah penyuapan ini harus terang benderang. Siapa yang bersalah itu harus dihukum, yang tidak ya tidak. Artinya tetap fokus pada kasus suap begitu ya, tapi juga tidak mengesampingkan adanya potensi-potensi yang tadi harus dimitigasi ya Bu ya, berkaitan juga dengan perlindungan hak-hak anak begitu ya. Saya tambahkan ya, tadi pagi saya dengar singkat Pak Arianto. Kepada ini dari pengacara yang baru mengatakan pernah pada korban itu dikasih 300 juta pada korban yang itu. Jadi sudah ada RJ itu istilahnya gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Arianto sudah hadir bersama kami dan juga Ibu Aya yang sudah memberikan pandangan-pandangannya. Semoga kita harapkan tentu ini diselesaikan dengan baik seadil-adilnya begitu ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam.